Saudara, kalau kita bicara soal kunjungan Raja Salman ke Indonesia, kira-kira apa makna kehadiran Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud di Indonesia, dan kira-kira keuntungan apa yang bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia dari kunjungan ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV, wartawan senior harian Kompas Trias Kuncahyono, dan juga kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan juru bicara Kepresidenan Johan Budi. Kita juga nanti akan menyapa melalui sambungan satelit dengan Ketua Komisi 1 DPR Abdul Haris Al-Masyari. Kita ke Mas Trias dulu. Mas Trias, apa yang Anda baca dari pidato Raja Salman tadi di gedung DPR MPR? Ya, sebelum saya menyinggung soal pidato tadi, saya rasa 2 hari ini kita melihat sebuah peristiwa yang luar biasa ya, dari sejak kedatangan Raja kemarin, yang kemudian disambut masyarakat demikian meriah, demikian antusias, kemudian dengan hujan juga hari ini. Ya, saya rasa itu adalah sebuah pertanda simbol. Kalau dalam hubungan internasional kan yang penting ada simbol. Simbol itu maknanya apa? Ya, kita lihat misalnya foto Kompas hari ini misalnya ya. Saya akan katakan bahwa foto bagaimana Presiden Jokowi berjalan dengan Raja Faisal bergandengan. Bergandengan tangan. Itu adalah simbol hubungan kedua negara, akrabnya kedua negara, akan dua pemimpin yang menyimbolkan akrabnya kedua negara. Saya rasa ada simbol yang sangat kuat tentang hubungan antara kedua bangsa. Itu yang pertama saya rasa perlu digarisbawahi, perlu ditekankan eratnya, akrabnya hubungan kedua bangsa disimbolkan oleh gandengan tangan antara Raja Faisal dan Presiden. Ya kan sangat jarang bahwa dalam begitu dua pemimpin negara kemudian berjalan bergandengan seperti itu. Ya. Yang kedua kita lihat tadi pidato di DPR, saya rasa yang disampaikan Raja Faisal dalam Raja Salman dalam pidato yang sangat pendek, saya rasa sangat tepat dengan kondisi sekarang ini. Kondisi dunia sekarang ini yang kita lihat di mana-mana yang namanya ancaman terhadap perdamaian muncul di mana-mana. Yang dirasakan oleh Arab Saudi dan Indonesia sama dalam hal terorisme. Ya, kedua negara mengalami ancaman seperti itu. Kedua negara menjadi sasaran dari itu. Sehingga ajakan Raja Salman untuk kedua negara merapatkan barisan bersama-sama menghadapi terorisme yang mengganggu perdamaian dunia menjadi sangat penting, dan itu saya rasa ajaan yang sangat penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam langkah-langkah yang lebih nyata antara dua negara. Ini kan memang sebetulnya misi khusus atau misi selain dari investasi yang memang dibawa oleh Arab Saudi ke Indonesia soal pidato itu. Saya rasa iya, ya. Karena apa? Karena saya katakan begini, karena Arab Saudi itu berada di sebuah wilayah yang sekitarnya adalah daerah-daerah yang rawan, yang tidak aman. Ada Suriah di utaranya, ada Irak di sana yang sampai sekarang masih perang, ada Yaman juga. Sehingga Arab Saudi sangat rentan dalam hal itu. Sehingga tadi saya katakan Arab Saudi juga menjadi sasaran dari terorisme. Karena itu untuk memerangi tidak bisa negara itu sendiri untuk memerangi terorisme. Sehingga dibutuhkan negara lain juga untuk bersama-sama memerangi terorisme. Kita lihat misalnya peristiwa kemarin ke Indonesia misalnya, peristiwa yang terjadi di Bandung. Kemudian dikaitkan juga dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Nah, artinya apa? Artinya ada kaitan antara yang terjadi di Indonesia dan yang di Timur Tengah. Dengan demikian perlu ada kerjasama kedua belah pihak. Saya rasa meningkatkan kerjasama menjadi sangat penting. Sudah ada kerjasama di bidang terorisme, khususnya antara pihak kepolisian dan juga dengan Kementerian Arab Saudi. Bagaimana kemudian implementasinya di Indonesia? Itu yang tadi saya sampaikan, implementasi menjadi sangat penting. Peningkatan kerjasama mungkin bagaimana caranya intelijen, meningkatkan kemampuan intelijen dan sebagainya. Bagaimana kita mengenal tipe-tipe terorisme, kemudian kelompok-kelompok terorisme seperti apa, mungkin yang ada di sana, kemudian di sini seperti apa, ini kelompok seperti apa. Itu yang harus menukar informasi menjadi sangat penting untuk menghadapi terorisme ini. Oke, Mas Trias, tidak hanya Indonesia yang menjadi negara kunjungan dari Raja Salman, tapi juga ada sejumlah negara-negara di Asia Pasifik. Salah satunya adalah Cina. Kira-kira kalau Anda melihat hal ini, apa motif khusus dari Arab Saudi kemudian mengunjungi Cina? Nah, ini sangat menarik. Kenapa Cina ya? Karena Cina itu adalah kekuatan besar di timur. Kita lihat sekarang itu gravitasi pergerakan, dinamika pergerakan itu ada berubah ke timur, dari barat menjadi timur, ya. Dari barat banyak negara yang ke arah ke timur. Di timur ada Cina yang berkembang, yang maju ekonominya, ada India, ada Jepang, ada Korea dan sebagainya. Semua bergerak ke arah timur juga semua. Karena apa? Sudah kejenuhan di barat dan nurunnya barat ke timur. Sehingga Arab Saudi pun tidak mau ketinggalan, katakanlah tidak mau ketinggalan kereta untuk juga bergerak ke timur. Antara lain apa? Katakan mungkin Arab Saudi sejak tahun 2011
ya setelah 9/11, Amerika memutuskan untuk mengurangi impor minyak dari Arab Saudi. Baik. Ya, dari sana, dan Cina adalah salah satu konsumen yang besar dari minyak di Arab Saudi. Terbesar katakanlah Ya, mengalahkan terbesar. Amerika bahkan. Mengalahkan Amerika. Sehingga perlu ada kerjasama yang lebih mapan antara Arab Saudi dan Cina. Karena itu kunjungan ke Cina menjadi sangat penting bagi Arab Saudi. Artinya ini sebenarnya bertolak belakang dengan kemudian apa yang dikatakan dengan upaya dari Arab Saudi untuk melepaskan ketergantungannya terhadap minyak jika memang ia mendekati begini, Cina dengan motif tersebut. Arab Saudi memang berusaha untuk menekan diri tergantung pada minyak sepenuh-penuhnya. Sehingga mereka melakukan diversifikasi usaha. Ya, dan berwisata dan kemudian menanamkan dalam banyak hal, tidak hanya di bidang perminyakan saja, tapi di bidang-bidang lain. Itulah itu kerjasama dengan Cina tidak hanya semata-mata di bidang minyak saja, tapi bidang-bidang lain, industri yang lain, Cina maju dalam hal ini.